kita tidak lepas dari penglihatan Tuhan, kita selalu merindukan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk menyatu dengan hati Tuhan. Oh
Kami boleh menikmati semuanya itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan terus hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ampuni setiap segala kesalahan, ucapan kami, tingkah laku kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin Tuhan, Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kami percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati melalui puji-pujian. Demikian juga diberkati oleh renungan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat diberkati terkait dengan masalah kebangkitan, ya, yang diistilahkan Paskah, Passover, atau melewati. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama memaknai pemulihan melalui kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini yang diawali dengan kata selesai, sudah selesai. Maksud saya sudah selesai. Kalau kita merayakan Paskah, kira-kira dihitung sudah berapa puluh kali kita merayakan Paskah. Betul nggak? Berapa puluh kali? Mungkin sudah hampir 100 kali atau bahkan lebih dari 100 kali. Tetapi di sini yang pengen kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, apakah yang saudara dan saya harapkan terjadi dalam hidup kita melalui kebangkitan Kristus kali ini? Yang ditanyakan kali ini, apa yang didapatkan? Kemarin kita dalam merayakan Paskah, kondisinya seperti itu, ya kan? Seperti itu. Tetapi apakah ketika kita merayakan Paskah, lantas kita tidak mendapatkan sesuatu yang bermakna dalam hidup kita? Ya. Pada hari kematiannya Yesus mengatakan bahwa semuanya dikatakan sudah selesai. Demikian ya Bapak Ibu, sudah selesai. Pada waktu Yesus di kayu salib, ya, berapa kali ia apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya, apa saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Salah satunya, aku haus, ya. Ini anakmu, ini ibumu, dan seterusnya. Nah, tapi yang terakhir dikatakan apa? Sudah selesai. Nah, ketika mengatakan demikian,
setelah ia memberikan nyawanya kepada sang Bapa, otomatis ada sesuatu melalui karya salibnya. Ya, melalui karya salibnya Yesus. Ya, di situ saudara bisa melihat, melalui karya Yesus ada kekuatan, ada kesembuhan, ada apa? Pengampunan, dan yang terakhir adalah ada penghiburan. Artinya selama hidup Yesus benar-benar tidak cacat sampai kematiannya. Amin. Sampai kematiannya. Ia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Bapaknya. Sehingga ia melakukan sesuatu yang final dan maksimal. Ini yang luar biasa. Yang tidak bisa diukur oleh akal manusia. Ya, kalau akal manusia mungkin hanya sebatas sekian, katakanlah begitu. Tetapi kealahan Yesus yang luar biasa dan kemanusiaan Yesus yang tidak cacat dan celah membuktikan bahwa ia mampu mendapatkan perintah dan melaksanakan sebagai tanggung jawabnya di muka bumi. Lalu yang berikutnya, iya, dimulai dari kegagalan Rasul Petrus jadi murid Yesus. Sesuai dengan tema yang kita angkat. Ya. Dimulai dari kegagalan Rasul Petrus menjadi muridnya Yesus. Kenapa saya katakan gagal? Ketika ia menjadi murid Yesus pada akhir-akhirnya bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ya kan? Tapi karakternya yang luar biasa, sok berani. Ya. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, siapa yang maju duluan? Kalau bukan Petrus. Tetapi di sini dikatakan, diungkapkan, ya, Rasul Petrus yang pernah beberapa kali gagal sebagai seorang pilihan Tuhan, di hari tuanya mengingatkan kita sebagai seorang yang membaca Alkitab. Suratnya yang pertama dan juga kita bisa mempercayainya, yang mengatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Bagi siapa? Bagi kita. Ini yang luar biasa yang disampaikan oleh Petrus sendiri. Ketika ia menjadi orang yang gagal, namun cara hidupnya, dia koreksi diri, dia membenahi diri. Tentunya dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga ia bisa berubah. Dan ia berani menyatakan dengan ayat yang demikian yang luar biasa. Dia mengakui Yesus yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar ketika ia menjadi murid, aku yang nomor satu kalau ada apa-apa. Tetapi benar-benar terjadi dalam hidupnya Petrus yang sudah diubahkan dengan luar biasa. Lalu yang berikutnya, ya, dari sekian kali penampakan Kristus telah membangkitkannya dalam suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus, bagaimana Rasul mencatat bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Simon atau Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Di situ dikatakan dalam penampakan tersebut kita tidak mendapatkan keterangan lebih lanjut apa yang dipercakapkan Yesus dengan Kefas atau Petrus ketika itu. Ada satu percakapan. Kenapa? Yang lain tidak bisa mencatatnya. Berarti ada hal yang sangat tersembunyi. Satu misal saya dengan Pak Agem secara pribadi Bapak Ibu tidak tahu. Tetapi satu misi yang luar biasa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Ya. Dari catatan Rasul Yohanes di akhir Injilnya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 24, Bapak Ibu bisa nanti membaca di rumah. Kita tahu bahwa Yesus telah melakukan percakapan pribadi intim dengan Petrus untuk memulihkannya. Di mana ketika Yesus memulihkan Petrus yang pada waktu kondisi
Yesusnya adalah seorang yang sok pemberani, namun ternyata nyalinya sangat kecil. Ketika di hadapan dengan imam-imam, dia mengatakan, aku tidak mengenal Yesus, ya kan? Tidak mengenal Yesus. Sampai ayam koko. Petrus sudah pernah menyangkal berapa kali Bapak Ibu? 5 kali ya? Hah? 5 kali ya? 7 kali? 3 kali. 3 kali ia menyangkal Yesus. Ya. Dari perjalanan hidup Petrus menjadi seorang murid Yesus. Dalam satu catatan pribadi saya, mungkin Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya katakan. Kegagalan demi kegagalan terjadi kepada Petrus. Tetapi Yesus itu dengan sabar. Betul enggak? Andaikan saya melihat Bapak Ibu perilakunya yang kurang berkenan, kira-kira yang saya pikirkan apa? Hati yang paling dogol mengatakan, wis gak usah neng gereja, wis gak popo. Itu pikiran saya. Tapi Yesus ini luar biasa, benar gak? Yesus luar biasa. Karena Yesus tahu karakternya Petrus. Tahu karakternya siapa Simon Petrus ini. Tetapi Yesus tetap menerapkan apa yang sudah dimeteraikan oleh Yesus. Kamu adalah Kefas. Tahu artinya Kefas Bapak Ibu? Halo? PR ya, PR. Apa artinya Kefas? Nah, Simon itu apa? Apalagi Petrus itu apa? PR Bapak Ibu. Ya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu nanti akan menggali dan menemukan. Iya. Lalu yang berikutnya? Nah, bagaimana perasaan Petrus ketika Yesus bertanya kepadanya sampai 3 kali? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Secara khusus Yesus bertanya kepada Simon. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus itu karakternya memang kuat banget ya. Ya, dia bisa paling bisa menonjolkan dirinya. Dia katakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pernyataan ini dan perkataan Yesus yang disampaikan oleh Simon berapa kali? 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Di situ ada satu semacam penemu-penemu lah, saya katakan demikian. Atau tafsiran-tafsiran. Kenapa sampai 3 kali? Terserah mereka yang menafsirkannya. Tapi saya mengambil intinya ketika Yesus bertanya sampai 3 kali, bahwa benar-benarkah, saya katakan benarkah bahwa Simon ini mengasihi Tuhan? Ya. Tetapi Simon mengatakan, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pak Gembala pernah memberitahukan tentang ada kasih, yaitu ada filia, ada storge, ada eros, dan yang terakhir adalah agape. Di manakah kasihnya Simon Petrus kepada Bapa? Di manakah kasih Simon Petrus kepada Tuhan Yesus? Ini yang ditandaskan oleh Tuhan Yesus. Apabila itu dikembalikan kepada posisi kita, apakah kita seperti Simon Petrus? Ataukah kita hanya menuruti keinginan kita sendiri, yang penting kita senang. Yang penting pokoknya kita ke gereja. Yang penting kita bisa menyenangkan Pak Gembala, Bu Gembala. Atau mungkin orang-orang yang ada di pastori. Atau menyenangkan hati sesama kita. Tetapi bagaimana kita di hadapan Allah, ini merupakan satu tuntutan yang besar. Apakah engkau mengasihi aku? Haleluya. Haleluya. Jadi ternyata ketaatan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Taat kita lancar, begitu kan? Ternyata ada masalah, persoalan. Mungkin apakah ini yang dimaksud dengan kegagalan kita sebagai pengikut Kristus? Bapak Ibu yang bisa merenungkan hal ini. Tetapi puji Tuhan tidak mengurangi ya. Tidak mengurangi ketika kita ini benar-benar percaya pada Yesus, pasti ada pertolongan yang besar. Yang terpenting ketika kita belajar mengenai pemulihan ini, jiwa kita,
roh kita benar-benar kita klikkan dengan Tuhan. Ya, dengan klik dengan Tuhan otomatis kami percaya kita semuanya diselamatkan dari apapun. Amin. Dari bahaya apapun kita diselamatkan. Sampai hari ini bagaimana namanya COVID-19 belum usai. Ya. Kemarin Bapak Ibu, ya, kemarin kami persiapannya tuh masih ngawang. Apa yang harus kami persiapkan? Ya. Kami tidak menyalahkan Pak Gem dan Bu Gem. Ini jadwal saya. Tapi yang jelas saya sudah mulai merancang. Tapi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba juga disusul dengan namanya saya itu flu. Saya kan sudah habis vaksin Bapak Ibu. Ya jangan berpikiran ya. Saya sudah divaksin. Bukan berarti kalau sudah vaksin itu sudah kebal Bapak Ibu. Tetapi ternyata masih ada juga hal-hal yang harus kita jaga kesehatan. Karena kami kehujanan sehingga kami terjadi flu. Ya. Tapi puji Tuhan kemarin saya kasih obat selesai sudah. Ya, bisa bersama dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Iya. Itulah pemulihan panggilan dan kepercayaan Yesus kepada Petrus untuk memimpin rekan-rekannya serta umatnya dikembalikan kesalahan diampuni, kegagalan dilupakan dan tugas serta tanggung jawabnya dipulihkan. Nah, pada endingnya Petrus atau Simon Petrus ini keberadaannya benar-benar dipulihkan. Kira-kira yang menjadi catatan kita apa Bapak Ibu? Kenapa Petrus bisa dipulihkan? Kunci yang saya ambil ketika Petrus waktu yang menyangkal Tuhan Yesus dan ketika itu ayam berkokok, Petrus mulai sadar. Betul Bapak Ibu? Sadar, mengakui kekeliruannya. Dan ia benar-benar bertobat di hadapan Allah. Dari situlah perjalanan hidup Simon Petrus untuk siap diubahkan dalam setiap saat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita siap diubahkan, apapun perjalanan kita, apapun masalah kita, apakah background kita, sudah, jangan dipikirkan karena Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita masing-masing. Amin. Lalu yang berikutnya, nah, Pentakosta. Di hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta itu dengan gagah berani tanpa gentar, Petrus memproklamirkan di hadapan para pemimpin Yahudi yang sebelumnya sangat ditakutinya. Perubahan terjadi dengan luar biasa terhadap Simon Petrus, di mana ia berani mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semuanya adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Inilah salah satu kehebatan Petrus yang tadinya menjadi seorang yang dianggap gagal, tetapi setelah terus minta pimpinan Tuhan dengan dorongan Roh Kudus yang kuat, maka Petrus dengan berani bersaksi di hadapan siapa Bapak Ibu? Pemimpin agama. Kalau kita berhadapan dengan seseorang aja pasti mungkin agak gentar, ya. Kalau kita sudah ditanya yang aneh-aneh mungkin agak bingung, begitu. Tapi Petrus dengan luar biasa berani menyampaikan bahwa dia memang menyaksikan ketika Yesus harus mati disalibkan dan bangkit di antara orang mati, dan maka dialah yang menjadi saksi. Buktinya ketika kubur kosong dia berani melihat masuk ke dalam dan ternyata kosong, ya. Dan di situ terus perjalanan hidupnya Petrus secara pribadi loh ya. Ini secara pribadi benar-benar merasakan perubahan demi perubahan. Lalu yang berikutnya, ya, bahkan ketika ia dilarang oleh para pemimpin agama untuk tidak memberitakan tentang Yesus dengan tegas dan bahkan tanpa tedeng aling-aling dia katakan, ya. Dan keselamatan
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Bahkan dia dihadapkan seorang pemimpin atau tokoh agama, dia berani menyampaikan bahwa inilah ketegasan saya, inilah prinsip saya. Ya, bahkan dia berani menyampaikan ketika Yesus sudah dibangkitkan, disampaikan pada mereka terkait dengan ketaatan, taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Artinya bahwa keberaniannya Petrus ini patut menjadi teladan buat kita semuanya. Amin. Ini, haleluya. Lalu yang berikutnya, pemulihan atas dorongan Roh Kudus. Dikatakan dari seorang pengecut menjadi saksi yang berani. Dari seorang yang menyangkal menjadi seorang berani memberitakan Injil. Ini siapa Bapak Ibu? Petrus. Ya. Dari seorang yang hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, yaitu ketika ia menyangkal, ya, menjadi rasul yang melupakan diri sendiri, namun mengutamakan keselamatan orang banyak. Dia berani dan lantang menyampaikan pada waktu Pentakosta, ya. Dari seorang yang sering berbicara karena dorongan emosi, menjadi pengkhotbah yang berbicara atas dorongan dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Menjadi perenungan kita semuanya. Apakah ada di antara kita mungkin seperti ini? Dan kita siap diubahkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu yang terakhir mudah-mudahan, sudahkah kita mengalami pemulihan? Ya. Sudahkah kita mengalami pemulihan? Sudahkah kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup kita? Sudahkah kita mengalami pemulihan melalui kebangkitan Kristus? Siapa yang bisa menjawab kira-kira Bapak Ibu? Halo? Siapa yang bisa menjawab? Haleluya. Kalau kita bisa memaknai arti daripada kebangkitan Kristus, maka tidak sia-sialah kita beribadah. Amin. Kita tidak sia-sia kita percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus. Karena dalam situasi yang seperti ini gampang saja iman kita digoyahkan. Iman kita seringkali juga digoncangkan. Tetapi melalui kebangkitan Kristus memupuk kita kembali. Menyadarkan kita kembali untuk bisa menjadi orang yang dipulihkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Sebagai perenungan kita, mari kita bersama-sama Bapak Ibu. Apakah kita mempunyai karakter seperti Petrus? Apakah kita menjadi orang yang suka emosi? Apakah kita menjadi orang minta maaf, pengecut? Apakah kita bahkan bisa menyangkal tentang iman kita kepada Tuhan Yesus? Apakah bahkan kita mulai tidak percaya dengan keagungan Tuhan Yesus? Kalau di antara kita masih seperti itu misalnya, masih ada suatu kesempatan Bapak Ibu. Iman kita bisa digoncang sewaktu-waktu. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita percaya ada kekuatan yang baru. Melalui kebangkitan Kristus ada pemulihan. Haleluya. Melalui kebangkitan Kristus ada pemulihan. Haleluya. Terjadi kepada kita semuanya. Haleluya. Buang segala keraguan-raguan. Kita tetap percaya, kita andalkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami percaya melalui perenungan ini Tuhan, kami dimampukan
dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Kami mau Tuhan meneladani Petrus di dalam segala kegagalannya. Namun ia mengingat bahwa pribadinya adalah pribadi yang lemah. Namun tetap bersandar kepada Tuhan. Akhirnya dia dikuatkan, dimampukan, bahkan menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh jemaat GPDR Hidup. Semuanya adalah dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami tetap taat, setia, melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.